Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wonosari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang tarikh. Tarikh yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Kompetensi dasar daripada materi ini adalah menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kemudian secara KD psikomotor nanti diharapkan kita ini mampu mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Perkembangan ajaran Islam pada masa pertengahan itu dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah pada masa diawali dengan masa kenabian yang dimulai pada tahun 611 Masehi. Kemudian nanti setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 masa sejarah Islam dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang berakhir pada tahun 660 Masehi. Selanjutnya setelah tahun 661 Masehi sampai dengan tahun 750 Islam itu berada di bawah masa Daulah Umayyah. Kemudian selanjutnya tahun 750 sampai dengan tahun 1500 Masehi ini terbagi menjadi dua, 750 sampai dengan 1258 Masehi ini adalah masa Daulah Abbasiyah yang pusat pemerintahannya ada di Baghdad. Kemudian tahun 711 sampai dengan 1492 Masehi ini ada Daulah Umayyah yang kedua yang pusat pemerintahannya berada di Cordoba, Spanyol. Puncak daripada kejayaan Islam itu terjadi pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil yang terjadi pada tahun kurang lebih tahun 756 sampai dengan 785 Masehi. Perkembangan Islam sendiri ini ada beberapa jalur untuk menyebar ke Eropa, ada jalur barat, ada jalur tengah, dan jalur timur. Jalur barat ini melalui semenanjung Iberia, kemudian jalur tengah melalui Sisilia, kemudian jalur timur melalui Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad yang kedua yang berhasil menaklukkan Bizantium. Ya, kemudian menjadikan Konstantinopel itu sebagai ibu kota negara yang sekarang ini berubah nama menjadi Istanbul. Ya. Ini adalah merupakan peta luas negara Islam pada masa Rasulullah, kemudian masa sahabat dan masa Umayyah. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini ditunjukkan dengan gambar yang berwarna orange. Ini adalah merupakan daerah wilayah Islam pada masa Abbasiyah. Kemudian yang berikutnya adalah pada masa Umayyah yang kedua, yang ditandai dengan garis hijau yang tebal ini yang menunjukkan peta kekuasaan Islam pada waktu itu, dan Nusantara utamanya yang ada di ujung barat Pulau Sumatera ini sudah masuk di dalam negara Islam atau daerah yang telah masuk Islam di dalamnya. Ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi Islam itu kenapa berkembang pada masa itu. Ada faktor internal. Faktor internal itu terjadi adanya konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Kemudian Islam adalah sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Lalu kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang sangat besar pengaruhnya adalah karena adanya terjadi asimilasi ya, antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu memang sangat besar, terutama di dalam bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam bidang ilmu, utamanya adalah untuk ilmu filsafat. Kemudian yang kedua adanya gerak terjemah. Ya, gerakan terjemah yang digagas oleh Sultan Harun al-Rasyid yang dengan beliau mendirikan Baitul Hikmah
Pada masa periode klasik ini, usaha-usaha penerjemahan dari kitab asing pun dilakukan. Dan dilakukan dengan giat. Tujuannya adalah apa? Untuk mendorong umat Islam itu agar tidak tertinggal dari negara-negara barat. Pengaruh gerakan ini terlihat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang umum terutama di bidang astronomi, kemudian kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, sampai di sini perjumpaan kita di dalam mengawali materi perkembangan Islam pada abad pertengahan. Insya Allah akan disambung pada kesempatan yang akan datang. Selamat belajar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.